Jadi kita baru ngecek di Twitter Hitam Putih. Hitam Putih itu salah satu acara yang Twitternya paling besar di Indonesia. Kalau saya sombong, tepuk tangannya lebih kenceng. Sampai berdiri deh, nggak berdiri. Anda lebay, kalau itu Anda sengaja itu. Nah, tapi intinya adalah di Twitter kita itu mengomentari soal, banyak komentari soal Dio Hall. Dia bilang bahwa, oh ini orangnya, gue cuma tahu lagunya doang. Begitu. Nah, gimana tuh rasanya ketika ada orang, apakah memang itu tujuannya? Ya. Ataukah memang itu yang terjadi? Ya, sampai saat ini aja aku masih berpikir kok aku bisa di sini gitu. Maksudnya Sama saya juga, tapi nggak apa-apa. Maksudnya pas berkarya tuh nggak ya aku berkarya aja gitu, nggak berpikir nanti ini lagu orang suka gitu. Makanya pas aku taruh di media sosial, dan alhamdulillah media sosial waktu itu 2011 tuh lagi hype-nya banget gitu. Dan reggae, alhamdulillah aku pengen reggae itu bukan hanya komunitas, tapi orang yang nggak suka reggae bahkan, oh ini reggae, asik juga ya gitu. Oke, tapi memang ternyata banyak orang yang tahu lagunya, tidak tahu orangnya itu banyak. Mungkin mas, tapi aku nggak tahu juga. Kalau di jalanan Anda gimana? Di fans Anda? Belum pernah dipukulin sih. Iya sih. Kalau kamu di jalanan? Oh banyak, jadi aku tuh kalau sama Syahrini nih, aku jalan berdua. Kamu kapan jalan sama Syahrini? Kalau sama jalan sama Syahrini, yang dipanggil duluan siapa coba? Wow, Syahrini. Aku banyak yang minta foto bareng Mas Deddy, katanya gini, lagi dekat sama Mas Deddy Corbuzier ya, gitu katanya. Kayak kalau enggak kan nggak minta foto bareng kan? Iya, iya. Oke, nah tapi gimana? Kalau tapi banyak nih pemusik yang memang orang tahu lagunya tapi tidak tahu orangnya. Karena tapi it is actually good karena karyanya dinikmati oleh orang gitu kan, kayak dinikmati oleh orang. Nah, dengan karakter-karakter seperti reggae atau soul vibe yang karakter musiknya mungkin segmented, I can say it's very segmented. It's good karena punya kategori tersendiri. Yes. Tapi bisa bertahan tidak? Maksudnya kan kalau orang gini lah, kasarnya adalah kalau nyanyi dangdut semua orang tahu gitu. Nah, ini kan segmented kan sebenarnya. Gimana caranya? Ya tapi apa ya, di Soul Vibe sih alhamdulillahnya kita ya survive-nya dari off air to off air. Maksudnya ternyata musik kayak kita masih ada acara-acara atau off-air itu yang masih membutuhkan musisi atau band yang lagunya seperti kita gitu. Jadi ya itu sih survive-nya dari situ. Lagunya juga sih. Lagunya. Kita secara lirik katanya sih lumayan merepresentasikan keadaan para banyak orang. Iya, jadi pas denger, ih gue banget sekali. Kita bisa menunggu ya? Iya, Kita bisa menunggu ya. Kita bisa menunggu hashtag kode lagi. Hashtag kode. Gue banget. Oke. Nah, tapi kan sekarang industri musik sendiri kan lesu ya. Maksudnya kalau zaman dulu kan kepingan CD, kaset malah zaman dulu dan sebagainya. Tapi sekarang itu kan udah larinya download, dan dengan download dengan teknologi yang baru, everybody can download bajakan malah sekarang, ya kan? Kerasa nggak itu? Kerasa sih. Kita waktu rilis pertama 2008 lagi eranya RBT waktu itu ya. RBT lagi kencang banget. Fisik juga masih kencang ya? Masih kencang banget, toko-toko CD masih ada, kita masih ngerasain itu gitu. Cuman kayak sekarang toko CD udah nggak ada, RBT pun udah nggak sekencang dulu. Ya kami sih yang penting tetap bikin karya, karena kami yakin namanya apresiasi, apalagi sama anak negeri ya, harusnya bisa ada yang berkarya, tetap dibeli lah. Emang download bisa, tapi download tuh dosa, jangan ya. Asik. Dosa. Jadi belinya akhirnya di iTunes dan iTunes sebagainya. yang resmi gitu, atau nanti beberapa store juga kan masih ada yang buka. Ya itu sedikit aja dari para pembeli musik di Indonesia, artinya besar bagi musisi Indonesia gitu. Ya tapi basicnya your living bukan dari itu kan, basicnya dari off air kan. Dari off air. Basic pasti dari off air. Karena Sekarang sih jadi gitu polanya. Kalau zaman dulu kan yang namanya musik itu kalau dapat Platinum Award dan sebagainya berapa juta, dan sekarang kan sulit karena teknologi, balik lagi ke teknologi download dan sebagainya kan. Tapi actually secara tidak langsung, secara itunya iya, tapi secara penyebarannya lebih cepat dan lebih luas lagi. Jadi ada diuntungkan dan ada dirugikan. Ada dilematisnya lah. Oke, baik. Terima kasih udah hadir di sini semuanya. Terima kasih.
Mudah-mudahan terus berkarya, ya kan? Karena ini kalian masih muda semua dan pasti karyanya masih bisa dinikmati panjang. Amin. sekali. Dan tadi kalau saya dengar Dio katanya dari orang tuanya nggak setuju malah ya. Iya. Dari nggak setuju. Tapi alhamdulillah sekarang setuju. bangga. Tapi intinya adalah Anda menulis kisah Anda sendiri kan. Tapi sama kok. Itu saya juga seperti itu. Orang tua saya nggak setuju waktu itu. Tapi kalau kita harus ngikutin orang tua, mendengarkan nasihat orang tua. Ya kata-katanya adalah mendengarkan nasihat orang tua. Mendengarkan. Jadi nasihat itu ditampung, tapi tetap your life is your life. Selama hal itu positif, right? So if you find an open books, all you need to do is write your own story. Saya dari Corbusier Cika Jessica, inilah Hitam Putih. Lala. Mustang. This is called a night to remember. Come on, dance. Dio now, ladies and gentlemen. Soul vibe. Everybody is here tonight. Let's get this party started. I see you from across the room. I'm gonna make you my